Shalom anak-anak, kita bersyukur kembali kita boleh datang beribadah bersama-sama. Kita mau merayakan Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Mari semua kita siapkan hati pikiran kita untuk beribadah, merayakan akan kebangkitan Kristus. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk kasih setia Tuhan yang selalu nyata di dalam kehidupan kami. Hari ini kami bersama-sama Sekolah Minggu GKI Gading Serpong merayakan akan kebangkitan Kristus. Tuhan sudah menang atas maut, memberikan jaminan keselamatan bagi kami. Kami mau menikmati syukur kami ini dan biarlah segala pujian kami persembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wow, sudah hari Minggu, ini hari Paskah. Dodi sudah siap untuk merayakan Paskah. Lihat teman-teman Dodi, udah rapi dan ganteng kan? Gimana dengan teman-teman? Dodi, kamu sudah siap untuk merayakan Paskah? Sudah kak. Dodi gak sabar, mau tahu kelanjutan petualangan Dodi kemarin. Ayo Dodi, ikut kakak. Kak, kita sudah ada lagi di depan kubur Tuhan Yesus. Tapi siapa wanita itu kak? Mereka itu Maria Magdalena, Maria Ibu Yesus, dan Ibu Yakobus. Mereka mau mengurapi tubuh Tuhan Yesus dengan rempah-rempah. Tapi bagaimana mereka bisa membuka kubur itu kak Loli? Kan ditutup dengan batu yang sangat besar sekali. Apakah mereka bisa membuka batu besar itu? Coba lihat itu, Dodi. Kak, pintu kuburnya terbuka dan di dalam kubur itu kosong. Kok bisa, Kak? Lihat, Kak, malaikat Tuhan berbicara kepada mereka. Iya, Dodi. Tuhan Yesus hidup. Dia bangkit. Ayo, Dodi, kita rayakan kemenangan. Tuhan Yesus sudah menang melawan maut. Dia bangkit. Adik-adik, dengan sukacita kita puji nama Tuhan. Yesus bangkit. Yesus hidup. Lagi adik-adik lebih semangat. Tanda cintanya Yesus, Dia rela menderita, mati tersalib di Golgota bagi kita. Dosaku dibersihkan oleh darah Tuhan Yesus. Dia memberi keselamatan
Mengapa kamu mencari Ia yang hidup? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat Ia berbaring. Ayo teman-teman, dengan sukacita kita kabarkan ke seluruh dunia bahwa Yesus telah bangkit, Ia menang kalahkan maut. Jesus is alive. 1, 2, 3. Jesus is alive. He died for you and me, but on day 3, Jesus rose again. Jesus is alive. 1, 2, 3. Jesus is alive. 1, 2, 3. Jesus is alive. He died for you and me, but on day 3. Jesus rose again. Jesus is alive. God loved the world, so He gave His Son. Jesus is our friend. He loves everyone. God loved the world, so He gave His Son. Jesus is our friend. He loves everyone. Oh, sing 1, 2, 3. Jesus is alive. 1, 2, 3. Jesus is alive. He died for you and me, but on day 3, Jesus rose again. Jesus is alive. God loved the world, so He gave His Son. Jesus is our friend. He loves everyone. Yeah, 1, 2, 3. Jesus is alive. 1, 2, 3. Jesus is alive. He died for you and me, but on day 3, Jesus rose again. Jesus is alive. Jesus rose again. Jesus is alive. Jesus rose again. My Jesus is alive. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Mari teman-teman, dengan ucapan syukur kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. For God so loved the world that He gave His only Son to die on Calvary's tree, from sin to set me free. Someday He's coming back. What glory that will be! Wonderful His love for me. For God so loved the world that He gave His only Son to die on Calvary's tree, from sin to set me free. Someday He's coming back. What glory that will be! Wonderful His love for me. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan, kita sudah persembahan, berkati persembahan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Ayo teman-teman, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan Lause Stanley. Hai guys, hari ini kita mau review superhero. Superhero favorite kalian apa? Yuk kita sama-sama review.
Daddy. Favorite superhero Daddy apa? Superhero favorite Daddy itu adalah Batman. Batman itu kuat, bisa ngelawan orang jahat dan alat-alatnya canggih-canggih. Karena alatnya canggih-canggih itu makanya dia bisa ngalahin penjahat-penjahat. Tapi kan kalau gak ada alat-alatnya, Batman jadinya payah dong. Oh iya benar juga ya. Kalau nggak ada alat-alatnya, Batman mah nggak ada apa-apanya. Nah kalau begitu superhero favorite Ashley apa? Wonder Woman. Oh, kenapa suka Wonder Woman? Karena Wonder Woman itu kuat. Dan bisa lawan penjahat sama monster. Juga cantik lagi. Oh my goodness, cantik ya. Tapi kan Wonder Woman juga bisa kalah. Bahkan pernah kalah. Payah juga Wonder Woman. Juga ya, gak hebat ya Daddy. Kalau begitu superhero favorite Daddy apa yang lain? Kalau superhero favorite Daddy yang lain itu Superman. Nah, Superman itu pokoknya kayaknya semuanya dia bisa, semuanya punya. Bisa terbang, cepat, matanya bisa keluarin laser, terus badannya anti peluru. Pokoknya udahlah, nggak ada yang bisa ngalahin lah Superman. Paling top, Marco top. Tapi kan Superman kalah lawan Batman. Iya juga ya, dia dikalahin sama Batman. Yang manusia juga ya Batman ya, cuma alat-alat canggih ya. Berarti superhero itu gak hebat-hebat amat nggak Daddy? Berarti yang bisa nyelamatin orang-orang siapa ya Daddy? Iya ya, siapa yang bisa selamatin manusia? Daddy punya cerita orang yang bisa selamatkan manusia satu-satunya. Kamu mau dengar nggak? Ya. Ya udah, yuk kita dengar ceritanya sama-sama. Stay tune. Nah, adik-adik sekalian, superhero adalah tokoh tidak nyata yang kita idolakan. Mereka tidak nyata, namun kita menyukai mereka. Kita pengen ada superhero, tetapi mereka hanya ada di film-film. Artinya, mereka sebenarnya tidak dapat melindungi kita. Kalau begitu, mereka tidak dapat menolong kita ya, karena mereka tidak nyata. Kira-kira siapa yang sanggup menyelamatkan kita, adik-adik? Ayo, bisa angkat tangan siapa yang tahu yang sanggup menyelamatkan manusia? Nah, Lause punya jawaban buat kalian semua. Ada yang sanggup untuk menolong dan menyelamatkan kalian. Dia adalah siapa? Dia adalah Tuhan Yesus. Benar. Tapi kenapa ya adik-adik ya, kalau Tuhan Yesus yang sanggup untuk menyelamatkan manusia? Apa? Lause belum dengar? Nah benar, karena Tuhan Yesus mati namun ia bangkit. Wah itu keren banget, keren banget. Ia mati dan juga bangkit.
Kalau dikatakan Alkitab pada saat itu, murid-murid Tuhan Yesus sedang bersedih karena Tuhan Yesus saat itu mati. Mereka mengurung diri di rumah, penuh ketakutan. Mereka tidak ada pengharapan sama sekali. Oleh sebab itu, karena mereka mengasihi Tuhan Yesus, dikatakan dalam Matius 28 ayat yang pertama dan beberapa bagian Alkitab yang lainnya dikatakan bahwa pada pagi hari para wanita hendak menengok kubur Yesus untuk meminyaki dia dengan wewangian. Namun saat itu mereka kaget dan semakin sedih. Kenapa? Karena ternyata kubur Tuhan Yesus kosong, adik-adik. Wah, mereka terkejut. Apa yang terjadi? Mereka datang pagi-pagi karena mereka mengasihi Tuhan Yesus, tetapi kuburnya kosong. Mereka sangat sedih karena Tuhan Yesus tidak lagi terbaring di dalam kuburan. Wah, mereka hatinya hancur. Tuhanku kemana? Mereka sedih sekali. Saat mereka sedang bersedih, tiba-tiba datanglah seorang malaikat Tuhan mengatakan demikian. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak di sini. Ia telah bangkit." Dikatakan pada bagian yang lain, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia." Wah, mereka semakin kebingungan bahwa ternyata Tuhan Yesus telah bangkit. Bagaimana mungkin orang yang sudah mati bisa bangkit dan hidup kembali? Tetapi itulah yang terjadi, bahwa Tuhan Yesus telah mati, namun ia bangkit dan juga ia hidup. Itu artinya bahwa Tuhan Yesus tidak lagi mati dan terbaring di kuburan. Ia bangkit dan hidup, puji Tuhan. Sampai saat ini pun Tuhan Yesus tetap hidup dan menyertai teman-teman semua, adik-adik sekalian dan juga Lause. Itu artinya kita tidak perlu takut lagi. Adik-adik tidak perlu takut lagi. Misalnya adik-adik sendirian, tidak ada papa mama, tidak ada kakak adik, terus malam-malam kebangun gitu ya, terus kebelet pengen kencing, ketakutan gitu ya, karena papa mama tidak bangun, kakak sama adik tidak bangun, aduh akhirnya nggak tahan gitu, karena ketakutan. Kalian tidak perlu takut lagi. Karena apa? Karena Tuhan Yesus bangkit dan hidup. Ia hidup dan menyertai kita semua. Oke teman-teman, firman Tuhan hafalan kita hari ini berkata demikian. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Nah, gampang kan teman-teman? Gampang kan adik-adik? Ayat hafalannya? Kalau begitu bareng-bareng Lause. Bareng-bareng Lause kita bacakan ayat ini sekali lagi. Firman Tuhan katakan apa? Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Nah, itu adalah perkataan Tuhan Yesus, adik-adik sekalian. Kalau dia Allah yang sudah hidup, maka kita harus percaya kepadanya. Karena kita percaya kepadanya, kita yakin bahwa ia Allah yang menjaga, menyelamatkan, dan menolong setiap kita. Nah, adik-adik, selesailah cerita kita hari ini. Coba sekarang ikut Lause ya, ikut Lause ya. Ada papa, mama di samping, atau ada kakak atau adik, katakan seperti ini. Tuhan Yesus bangkit, saya tidak takut lagi. Bisa? Bisa? Yuk sekali lagi kita katakan akan hal ini. 1, 2, 3. Tuhan Yesus sudah bangkit, saya tidak takut lagi.
Ingat ya adik-adik, Tuhan Yesus bangkit, kita adalah pemenang. Betul. Yap, betul. Betul sekali. Karena Tuhan Yesus telah bangkit, kita adalah pemenang. Karena Tuhan Yesus hidup, kita ada pengharapan. Jangan takut. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah yang begitu baik, Engkau Allah yang luar biasa. Karena Engkau 2000 tahun yang lalu mati, namun Engkau bangkit dan hidup hingga saat ini. Kami bersyukur oleh karena kebangkitan-Mu, oleh karena hidup-Mu ya Tuhan, kami ada pengharapan. Artinya kami tidak takut, artinya kami tidak khawatir, karena Tuhan Yesus selalu bersama-sama dengan kami, menyertai kami. Kami bersyukur untuk hari ini kami kembali merayakan Paskah dan diingatkan bahwa kami memiliki Allah yang bangkit dan hidup, yaitu adalah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati setiap anak-anak-Mu di rumah saat ini dan orang tua mereka, agar mereka selalu dapat menghidupi dan semakin percaya kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat Paskah semua. Tuhan Yesus bangkit dan hidup. Yeay! Hai guys, hari ini kita udah dengar cerita Tuhan Yesus bangkit. Teman-teman semangat ya. Selamat Paskah.